Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mencoba mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pelaku Fraud, Korban dan Pembuatan Fraud, White Collar Crime, Psikologi Pelaku Fraud. Yang dengan anggota kelompok Ismul Khairiyah dengan NIM 1930403046 dan Ivan Mailani Aron dengan NIM 1930403047. Yang pertama, profil pelaku, korban, dan pembuatan fraud. 1. Profil pelaku. Pada dasarnya, terdapat dua sumber kecurangan, yaitu eksternal dan internal. Kecurangan eksternal adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap entitas. Misalnya, kecurangan eksternal mencakup kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap usaha, wajib pajak terhadap pemerintah, atau pemegang polis terhadap perusahaan asuransi oleh pihak yang di luar perusahaan, yaitu pelanggan, mitra usaha, dan pihak asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Tipe kecurangan yang lain adalah kecurangan internal. Kecurangan internal adalah tindakan tidak legal dari karyawan, manajer, dan eksekutif terhadap perusahaan oleh pihak perusahaan, yaitu manajemen untuk kepentingan perusahaan yang salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan. Yang kedua, pegawai untuk keuntungan individu, yaitu salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva. Selanjutnya, korban fraud. Korban fraud adalah organisasi usaha sering mengorbankan pelanggannya melalui advertensi yang menyesatkan, substansi produksi, dan pola yang sejenis. Terdapat 4 kategori utama korban kecurangan fraud, yaitu 1. Pemegang saham. Pemegang saham sering menjadi korban kecurangan manajemen, yaitu manajemen berusaha secara palsu meningkatkan laba atau aktiva. Yang kedua, investor. Misalnya, investor mengalami kerugian di pasar modal karena tindak pidana yang dilakukan emiten dan lain-lain. Yang ketiga, perusahaan. Baik organisasi komersial maupun pemerintah dapat menjadi korban baik kecurangan internal maupun eksternal. Yang keempat, pelanggan. Selanjutnya, perbuatan fraud. Secara umum, kecurangan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, manajemen fraud atau kecurangan manajemen. Manajemen fraud atau kecurangan manajemen, kecurangan ini dilakukan oleh orang-orang yang di kelas ekonomi kelas atas dan terhormat, yang biasa disebut dengan white collar crime. Karena orang yang melakukan kecurangan biasanya memakai kemeja putih dan kerahnya pun putih. Kecurangan manajemen ada 2 tipe, antara lain yang pertama, kecurangan jabatan. Yang kedua, kecurangan korporasi atau misalnya memanipulasi pajak. Selanjutnya, employee fraud atau kecurangan karyawan. Kecurangan karyawan biasanya melibatkan karyawan bawahan, kadang-kadang merupakan pencurian atau manipulasi. Dibandingkan dengan kesempatan melakukan kecurangan pada manajemen, mereka kesempatan melakukan kecurangan pada kebawahan relatif kecil. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mempunyai wewenang pada umumnya. Semakin tinggi wewenang, semakin besar kemungkinan melakukan kecurangan. Selanjutnya, computer fraud atau kecurangan komputer. Computer fraud, tujuan pengadaan komputer antara lain digunakan untuk pencatatan komputer antara lain untuk pembuatan operasional atau pembukuan suatu kantor atau perusahaan. Kejahatan komputer dapat berupa pemanfaatan berbagai sumber daya komputer di luar peruntukan yang sah dan perusakan atau pencurian fisik atas sumber daya komputer itu sendiri. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang white collar crime. White collar crime adalah tindakan kriminal yang pelakunya dari kelompok kelas ekonomi atas. Umumnya dilakukan oleh para pemegang jabatan yang memanfaatkan posisinya. Contoh dari white collar crime adalah kecurangan bisnis, pemalsuan data perusahaan, korupsi, dan penyalahgunaan ilegal. Kejahatan kerah putih adalah bagian dari tindakan kriminal yang biasanya
tanpa kekerasan dan bermotif finansial, sehingga perilaku ini kadangkala dilakukan oleh jenis kelas sosial atas yang memiliki jaringan sosial, status sosial, dan peran sosial yang baik. Adapun sisi lain, istilah penyebutan dalam kejahatan kera putih pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an oleh sosiolog Edwin Sutherland sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat atau orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi dalam pekerjaan mereka. Contoh dari kejahatan kera putih seperti penggelapan, perdagangan orang, pencurian uang, pemalsuan informasi keuangan, dan interaksi sosial. Kelas selanjutnya, psikologis pelaku fraud. Fraud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kriminologi. Agar dapat memahami kriminologi, kita pertama-tama harus memahami mengenai apa itu psikologi manusia. Psikologi adalah bidang ilmu yang mempelajari mengenai sifat, fungsi, dan berbagai macam fenomena di dalam perilaku dan pengalaman mental seseorang. Psikologi mempelajari berbagai konsep kejiwaan seperti persepsi, motivasi, kepribadian, perilaku, dan hubungan sesama manusia. Dengan ilmu psikologi, maka seseorang akan dapat memahami, menjelaskan, dan memprediksi atau bahkan mengendalikan perilaku-perilaku orang lain. Holman dalam Laboratory tahun 2008 menjelaskan bahwa ilmu psikologi itu sendiri terdiri atas berbagai macam bidang sebagaimana disebutkan di bawah ini. 1. Personality psikologi yang mempelajari perilaku individual. Yang kedua, sosial psikologi mempelajari tentang perilaku di dalam kelompok-kelompok masyarakat. Cross-functional psikologi yang mempelajari dampak berbagai macam budaya terhadap perilaku seseorang. 4. Forensik psikologi, psikiatri, dan sosiologi yang mempelajari mengenai perilaku menyimpang. Salah satu bagian dari forensik psikologi adalah kriminal psikologi yang mempelajari mengenai aspek kejiwaan, perilaku kejahatan, dan perilaku menyimpang untuk mengetahui mengapa seseorang melakukan kejahatan dan berperilaku menyimpang. Yang menjadi bahasan di dalam forensik psikologi dan kriminal psikologi adalah semua tindakan dan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ditetapkan secara formal dan pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang tak tertulis. Pelanggaran terhadap norma-norma formal ini umumnya berupa tindakan kejahatan, sementara pelanggaran terhadap norma-norma sosial, misalnya makan menggunakan tangan kiri dan bersikap keras terhadap orang tua. Suatu perilaku dianggap sebagai perilaku menyimpang belum tentu sama di dalam masyarakat dalam lingkungan yang berbeda. Suatu tindakan dalam suatu masyarakat dapat dianggap sebagai penyimpangan, namun dalam kelompok masyarakat lain dianggap sebagai hal yang biasa. Meskipun perilaku menyimpang biasanya tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat, namun tidak semua perilaku menyimpang adalah buruk. Baiklah, mungkin hanya sekian penampilan dari kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.